Halo para pejuang NIP masa depan, kalau kalian serius banget pengen lolos seleksi CPNS 2026, anggap aja pembahasan kita kali ini sebagai kitab sakti kalian. Kita bakal kupas tuntas semua rencananya, semua strateginya, bener-bener dari A sampai Z. Oke, kita langsung aja ya. Setelah vakum di tahun 2025, seleksi CPNS 2026 itu udah dikonfirmasi bakal dibuka lagi. Tapi, tolong catat ini baik-baik. Aturan mainnya udah beda. Ada aturan-aturan baru dan tantangan-tantangan baru yang harus, mau nggak mau, kita taklukkan bareng-bareng. Nah, ini nih yang menarik banget. Perubahan paling gila ada di sistemnya. Pemerintah berencana bikin seleksi 2026 jadi jauh lebih fleksibel. Tesnya nggak lagi serentak nasional, jadi kalian bisa lebih leluasa atur jadwal. Dan yang paling penting, nilai seleksi kompetensi dasar atau SKD kalian itu berpotensi berlaku sampai 2 tahun. Ini bener-bener game changer kan? Ini dia peta perjalanan kita. 1. Kita dalami aturan baru 2026. 2. Checklist dokumen yang nggak boleh ada salah sedikit pun. 3. Strategi pintar milih formasi. 4. Kita bongkar habis ujian SKD. Dan 5. Gimana caranya menaklukkan tiap jenis soal. Anggap aja ini 5 langkah taktis menuju kelulusan kalian. Oke, kita masuk bagian pertama. Biar bisa menang, kita harus paham dulu aturan mainnya kan? Yuk kita bedah kebijakan terbaru dari pemerintah yang bakal nentuin banget kayak gimana seleksi di tahun 2026 nanti. Kalian bakal sering banget dengar istilah ini, zero growth. Maksudnya apa sih? Gampangnya, pemerintah nggak nambah jumlah total PNS, tapi cuma gantiin yang pensiun. Tapi gantinya bukan posisi ke posisi, melainkan dengan talenta baru yang lebih relevan sama kebutuhan zaman sekarang. Ini bikin persaingan jadi makin ketat dan makin terarah. Nah, ini dia angka konkretnya. Kira-kira ada 160.000 formasi. Angka ini ya wujud nyata dari kebijakan zero growth tadi. Artinya, setiap kursi, setiap satu formasi itu jadi super berharga. Kalian harus pinter-pinter cari di mana peluang terbesar kalian ada. Terus peluang terbesar itu di mana? Nah ini dia jawabannya. Pemerintah udah netapin 3 sektor prioritas. Jadi kalau latar belakang kalian itu di pendidikan, kesehatan, atau kalian fresh graduate yang jago di bidang digital, wah ini lampu hijau gede banget buat kalian. Pemerintah lagi butuh-butuhnya tenaga di 3 bidang ini. Yuk kita pindah ke pondasinya dulu. Percaya atau enggak, banyak banget loh peserta yang gugur itu bukan karena ujian, tapi karena masalah sepele, administrasi. Ini kesalahan yang paling fatal tapi sekaligus yang paling gampang dihindari. Ini dia 7 dokumen keramat kalian, mulai dari EKTP sampai ijazah. Saran saya, siapin semuanya dari sekarang. Scan yang jelas, simpen di folder khusus. Jangan nunggu pengumuman resmi dibuka, karena nanti pasti bakal panik dan buru-buru. Poin paling krusialnya ini nih. Cek setiap huruf dan setiap angka di dokumen kalian. Pastiin nama di KTP, KK sama ijazah itu sama 100%. Titik komanya pun harus sama. Satu aja salah ketik, sistem bisa langsung nolak pendaftaran kalian secara otomatis. Jangan pernah sepelekan ini. Oke, administrasi beres. Sekarang kita masuk ke fase strategi. Milih formasi itu bukan kayak main lotre ya. Ini soal hitung-hitungan. Pilihannya cerdas itu bisa naikin peluang kalian secara drastis. Kalau kalian masih bingung mau mulai dari mana, nah ini dia titik awalnya. Dari tahun ke tahun, instansi kayak Kemenkes, Kemendikbud, Kemenkumham, dan juga Pemda-Pemda itu hampir selalu buka kuota yang gede. Disinilah biasanya peluangnya paling banyak. Dan ini 3 pilar strategi kalian. Pertama, jangan coba-coba daftar formasi yang nggak linear sama ijazah, buang-buang waktu. Kedua, pikirin matang-matang soal lokasi penempatannya. Siap nggak ditempatin di sana? Ketiga, coba deh cari data persaingan tahun lalu. Beberapa formasi itu bisa 1000 lawan 1 loh. Siap, sekarang kita masuk ke jantung pertarungannya, seleksi kompetensi dasar atau SKD. Ini adalah gerbang penyaringan pertama yang harus kalian lewati dan idealnya dengan nilai setinggi mungkin. Oke, ini dia medannya. Ada 3 jenis tes. TWK buat nguji nasionalisme, TIU buat nguji logika, dan TKP buat nilai karakter kalian. Masing-masing punya nilai ambang batas atau passing grade yang wajib, kudu, harus dilewati. Dan ini nih, aturan paling pentingnya. Lupakan dulu soal skor total yang tinggi. Kalau ada satu aja dari 3 tes ini yang nilainya di bawah ambang batas, kalian otomatis gugur. Nggak peduli skor lainnya setinggi langit. Jadi, ini ibarat gembok dengan 3 kunci. Harus kebuka semuanya. Keseimbangan adalah segalanya. Setelah kalian berhasil lolos SKD, perjuangannya belum selesai. Coba lihat bobotnya. SKD itu cuma 40% dari nilai akhir. Justru seleksi kompetensi bidang atau SKB yang nguji keahlian spesifik kalian, itu porsinya 60%. Jadi, lolos SKD itu baru separuh jalan. Pertarungan sesungguhnya ada di SKB.
Oke, kita udah tahu aturannya. Sekarang gimana cara menangnya? Kita bakal bedah strategi Jitu buat menaklukkan setiap bagian dari tes SKD ini. Khusus untuk TKP, ini bukan soal benar atau salah, tapi soal pola pikir. Jadi, pas jawab, coba posisikan diri kalian sebagai ASN idaman. Selalu pilih jawaban yang paling proaktif, yang nawarin solusi, yang utamain kerja tim, dan pastinya berorientasi ke pelayanan publik. Kalau buat TWK, kuasai aja 4 pilar negara, Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Soalnya pasti muter-muter di situ aja. Nah, buat TIU kuncinya cuma satu, latihan, latihan, dan latihan. Terutama soal deret angka dan silogisma. Makin sering ketemu polanya, makin cepat kalian ngerjainnya. Ini adalah fakta brutal dari SKD. Waktu itu musuh terbesar kalian. Nggak ada waktu buat mikir kelamaan. Makanya, latihan pakai timer itu hukumnya wajib. Kalian harus melatih kecepatan dan efisiensi dari sekarang juga. Sebelum kita tutup, ada 3 pengingat super penting. Pertama, semua info yang valid itu cuma dari situs resmi BKN, titik. Abaikan yang lain. Kedua, jangan pernah percaya sama oknum yang janjiin kelulusan pakai uang. Itu penipuan. Kunci sukses cuma ada di usaha kalian. Dan persiapan itu dimulainya sekarang, bukan besok, bukan lusa. Jadi setelah kita ngobrol panjang lebar, pertanyaan terakhir ini bukan dari saya, tapi buat kalian sendiri. Dengan semua info dan strategi ini, apa satu langkah nyata pertama yang bakal kalian ambil hari ini juga untuk memulai perjalanan jadi CPNS 2026?